Setelah Megumi berhasil mengalahkan Regi, di tempat lain kita ditunjukkan pada sebuah ledakan besar, yang mana ledakan tersebut berasal dari masih berlanjutnya pertarungan antara Takaba dan Iori. Terlihat saat itu, meski tensi pertarungan makin memanas, tapi serangan yang mereka lancarkan seolah tidak berarti. Hal itu dikarenakan kedua orang ini memiliki kemampuan yang sangat merepotkan, baik itu Iori dengan teknik kutukan pembaliknya yang cukup cepat, di mana dia mampu menumbuhkan kembali anggota tubuh yang telah dijadikan daging peledak, maupun Takaba dengan teknik kutukannya yang sangat unik, di mana kemampuannya yaitu dapat mewujudkan situasi yang dianggapnya lucu menjadi kenyataan. Sedikit penjelasan mengenai Takaba. Di balik teknik kutukannya yang terkesan OP, tersimpan sebuah fakta bahwa ternyata Takaba sendiri tidak mengetahuinya, atau bisa dibilang selama ini dia hanya mengandalkan instingnya saja sebagai seorang komedian. Dengan membayangkan situasi yang menurut dirinya lucu, itu sudah lebih dari cukup untuk menghadapi para penyihir kuat di dalam Culling Game. Jadi bisa kita bayangkan, andai saja Takaba mengetahui tentang teknik kutukannya, bukan tidak mungkin dia bisa menjelma menjadi salah satu penyihir ternama, bahkan tidak menutup kemungkinan juga jika nantinya dia akan mampu menyaingi sang penyihir terkuat era modern yaitu Gojo Satoru. Dan saat ini, berkat teknik kutukan tersebut membuat duelnya dengan Iori tidak menemui titik akhir. Terbukti ketika Iori melancarkan serangan pukulan kuat, Takaba masih mampu menahannya. Hal itu dilakukan dengan cara menganggap tubuhnya sendiri diselimuti oleh saus yang menyebabkan pukulan Iori pun terpeleset. Hingga pada akhirnya, duel antara Takaba dan Iori ini terhenti ketika Kogane muncul, yang mana kemunculannya adalah untuk memberitahukan bahwa Registar telah mati. Mengetahui hal tersebut lantas membuat Iori kehilangan semangat untuk bertarung lagi. Tanpa mempedulikan Takaba yang masih meminta-minta poin, dia pun beranjak pergi membiarkan pertarungan berakhir seri. Sementara itu, di tempat Remy berada, dia yang sebelumnya kabur dari area pertarungan tampak merasakan kekhawatiran yang begitu mendalam. Dia takut jika Regi yang selama ini melindunginya di dalam Culling Game akan kalah dari Megumi. Karena memang pasalnya, sedari dulu di situasi apapun, Remy selalu bergantung pada orang lain untuk menjadi kesatrianya dalam menyelesaikan setiap masalah. Dan kini apa yang ditakutkan Remy benar-benar terjadi. Tepat di hadapannya muncul Shikigami Divine Dog yang siap menerjang. Namun untungnya Shikigami Divine Dog tersebut tiba-tiba saja memudar menjadi bayangan, yang mana ternyata hal itu disebabkan sang pemilik Megumi Fushiguro telah lebih dulu pingsan di dekat tempat tersebut. Di momen inilah, dari arah atas Megumi yang sedang pingsan, secara tak terduga muncul wanita bersayap layaknya malaikat. Dia tiada lain adalah Hana Kurusu alias Angel, sosok penyihir terdahulu yang tengah dicari Megumi dan kelompoknya untuk bisa mengeluarkan Gojo dari segel alam penjara. Kemudian setelah itu, kita akhirnya diperlihatkan pada situasi Culling Game di koloni kota Sendai. Berbeda dengan koloni lain, situasi di koloni Sendai telah mencapai puncaknya. Lebih dari koloni Tokyo, di sini hanya tersisa 4 pemain kuat saja yang berhasil bertahan. Pertama yaitu Drop Lakdawala, pemilik 91 poin. Dia adalah penyihir kuno yang telah melintasi zaman melalui 2 inkarnasi berbeda. Kemampuannya yaitu melepaskan 2 Shikigami mandiri yang jejak langkahnya bisa Drop jadikan sebagai domain. Kedua, Ishigori Ryu, pemilik 77 poin. Tidak diketahui dari mana sosok ini berasal, tapi yang pasti dia memiliki output energi kutukan tertinggi di antara semua pemain yang bisa menembakkan energi kutukan seperti meriam. Ketiga, Uro Takako, pemilik 70 poin. Dia adalah mantan kapten dari pasukan Matahari, Bulan, dan Bintang, sebuah pasukan pembunuh yang berafiliasi dengan klan Fujiwara di masa lalu. Kemampuan dari teknik kutukannya yaitu mampu memanipulasi langit. Dan terakhir, Kuroroshi, pemilik 54 poin. Dia adalah roh kutukan kecoa tingkat spesial yang dikeluarkan Kenjaku dengan kemampuannya yang dapat menghasilkan serta mengendalikan pasukan kecoa. Dengan banyaknya jumlah poin tersebut, bisa dipastikan keempat pemain ini telah banyak membantai para pemain lain di kota Sendai. Bahkan dikatakan dengan kekuatan besar yang dimiliki oleh masing-masing dari mereka membuat pertarungan di koloni Sendai mencapai kebuntuan 4 arah.
Hingga akhirnya pada situasi ini muncul sosok penyihir kuat yang mampu memecah kebuntuan tersebut. Dia adalah penyihir tingkat spesial Yuta Okkotsu. Dengan laganya yang percaya diri, saat itu dia pun berhasil menumbangkan salah satu di antara mereka, yaitu Druv Lakdawala, hanya dalam satu kali tebasan pedang. Dengan tumbangnya Druv dan terpecahnya kebuntuan 4 arah, saat ini ketiga pemain kuat lain menunjukkan responnya masing-masing, baik itu Uro dan Ichigori yang merasa tertarik karena sebentar lagi pertempuran akan segera terjadi, maupun roh kutukan Kurourushi yang mulai bergerak untuk membantai orang-orang di koloni Sendai. Akibat dari hal ini, situasi di koloni Sendai menjadi ricuh kembali, terutama aksi ganas yang dilakukan Kurourushi, di mana saat itu dia menimbulkan kekacauan dengan mengerahkan ribuan kecoa untuk melahap warga sipil yang belum dievakuasi. Terlihat jelas, kecoa-kecoa yang dikerahkan Kurourushi begitu rakus dan brutal. Mereka melahap apapun yang dilewatinya, termasuk menggerogoti salah satu warga hingga menyisakan tulang belulangnya saja. Sampai pada akhirnya situasi ini berhasil diredam oleh hadirnya Yuta di tempat kejadian bersama roh kutukan Rika. Saat itu dia pun langsung mengevakuasi para warga ke dalam stadion sekaligus melenyapkan semua kecoa hanya dengan melancarkan satu tebasan energi. Aksi yang dilakukan Yuta ini lantas menyita perhatian Uro dan Ichigori yang berada di dekat lokasi. Mau itu Ichigori yang menyebut bahwa energi kutukan Yuta sangat luar biasa, maupun Uro yang menyebut bahwa kemenangan telak Yuta melawan Druv ternyata bukan keberuntungan belaka. Dan saat ini tepat di hadapan Yuta muncullah sosok yang dari tadi menciptakan kekacauan. Dia tiada lain adalah Kurourushi, roh kutukan tingkat spesial milik Kenjaku yang sengaja dilepaskan ke dalam Culling Game. Dikatakan roh kutukan Kurourushi memiliki insting alami bertahan yang luar biasa. Contohnya selama Culling Game berjalan, dia mampu menyadari jika Druv adalah ancaman besar di koloni Sendai. Karena itulah ketika Druv masih ada, dirinya lebih memilih untuk berhibernasi daripada mengambil resiko untuk melawan. Selain itu, Kurourushi juga digambarkan sebagai roh kutukan yang sangat liar, ganas, dan mampu bertambah kuat dalam waktu singkat. Hal itu bisa dilihat dari kemampuan alami yang dimilikinya, di mana semakin banyak dia makan, maka semakin besar pula kekuatannya, begitupun jumlah pasukan kecoa yang bisa diciptakan. Maka dari itu, tidak heran dengan semua kemampuannya ini, Kurourushi dianggap sebagai pemain paling menakutkan setelah Druv di koloni Sendai. Bahkan sosoknya ini sampai diwaspadai oleh Uro dan Ichigori yang enggan bergerak sebelum Kurourushi terbunuh. Dan kini mendapati mangsanya diganggu Yuta membuat Kurourushi seketika murka. Lewat insting alaminya yang ganas, dia pun berniat akan lebih dulu melahap Yuta sebelum nantinya melahap hidangan utama, yaitu para warga. Sebelum pertarungan terjadi, Yuta sejenak berpikir bahwa dirinya harus segera membasmi para pemain seperti Druv dan Kurourushi di semua koloni. Karena memang menurutnya kedua tipe pemain tersebut dinilai berbahaya. Mereka tak akan pandang bulu untuk membantai ratusan atau bahkan ribuan manusia. Maka dari itu, untuk bisa mempercepat pembasmian para pemain berbahaya ini, Yuta membutuhkan banyak poin, yang mana dengan poin tersebutlah dirinya bisa menambah aturan baru, yaitu membebaskan para pemain untuk keluar masuk koloni. Dari sini, seolah ingin menanggung beban seorang diri, Yuta mulai membulatkan tekad. Sambil memasang kuda-kuda, dia pun mengungkapkan bahwa dirinya akan segera membunuh semua pemain berbahaya seperti Kurourushi, termasuk Kenjaku yang menjadi dalang di balik terciptanya Culling Game. Sementara itu, di sisi lain, Kurourushi juga tampak telah bersiap untuk memulai pertarungan. Dengan dikeluarkannya sebuah kapak bernama Ranshoto, pertarungan sengit antara roh kutukan tingkat spesial melawan penyihir tingkat spesial pun akan segera dimulai. Di awal pertarungan ini, Yuta langsung menunjukkan kebolehannya dalam bermain pedang, di mana saat itu dia sanggup melepaskan tebasan kuat yang membuat tangan Kurourushi seketika terputus.
Seakan tak ingin memberi rasa ampun, di sana Yuta juga melesatkan beberapa serangan yang cukup kuat, seperti serangan sikut yang mampu membuat Kuroroshi terpental sangat jauh dan juga secara cepat melayangkan satu hantaman tebasan dari arah atas. Akan tetapi, semua serangan yang dilancarkan Yuta ini masih belum cukup untuk menumbangkan Kuroroshi. Bahkan dengan menggunakan pasukan kecoanya, saat itu Kuroroshi mampu menghindari tebasan beruntun yang tengah dilancarkan Yuta. Di sela pertarungan ini, Yuta tampak menyadari jika dirinya sedang diawasi oleh Uro dan Ichigori. Karena itulah dia pun berniat akan lebih hati-hati dalam menggunakan semua kekuatannya. Pasalnya sebagai orang yang akan melawan mereka nanti, Yuta setidaknya harus menyembunyikan beberapa kemampuan seperti halnya roh kutukan Rika dan juga teknik kutukan pembalik. Sementara itu, Kuroroshi yang sedari tadi mendapat gempuran kini mulai menunjukkan kemampuannya. Terlihat saat itu dia langsung melepaskan teknik kutukan Dochu Zenjo. Kemampuannya yaitu memunculkan kutukan serangga yang membawa kantung besar berisikan zat cair. Kantung zat cair yang dibawa oleh kutukan serangga ini terbilang sangat merepotkan. Hal itu dikarenakan ketika kantung tersebut dihancurkan, zat cair di dalamnya dapat mengganggu penglihatan lawan. Terbukti lewat kombinasi serangannya bersama senjata kapak Ranshoto, Kuroroshi berhasil memojokkan Yuta berkali-kali. Dari mulai teknik kutukannya yang mampu mengepung Yuta dengan ribuan kecoa, disusul dengan zat cairnya yang mampu mengaburkan pandangan Yuta, serta serangan tak terduga dari senjata kapak yang mampu menembakkan 5 telur serangga. Akibat serangan Kuroroshi yang bertubi-tubi ini membuat Yuta begitu kewalahan, terutama serangan yang berasal dari senjata kapak di mana kelima telurnya tadi tiba-tiba menetas dan mulai menggerogoti kulit Yuta. Hingga di puncak pertarungan, di saat Yuta sibuk melenyapkan serangga yang menggerogotinya, Kuroroshi segera melayangkan satu tebasan sangat kuat ke arah perut Yuta. Saking kuatnya, tebasan tersebut sanggup membuat Yuta seketika tumbang dan mengucurkan banyak sekali darah. Di sisi lain, melihat hal itu, Uro dan Ichigori yang dari tadi mengawasi pertarungan menganggap jika pertarungan telah usai, yang mana sebentar lagi Kuroroshi akan keluar sebagai pemenang dan akan segera memakan tubuh Yuta. Akan tetapi, sesaat Kuroroshi hendak memakan Yuta, secara mengejutkan Yuta kembali membuka matanya lagi. Dia yang sedari awal tak ingin menggunakan teknik kutukan pembalik, saat ini pun secara terpaksa harus menggunakannya. Dari sanalah seakan tak ingin rahasia kemampuannya terbongkar lebih banyak, Yuta lalu berniat akan mengalahkan Kuroroshi dengan cara ekstrim. Terlihat saat itu, dengan memanfaatkan teknik kutukan pembalik, dia langsung mencium mulut Kuroroshi untuk mengirimkan energi positif ke dalam otak, yang mana akibatnya dikarenakan otak roh kutukan Kuroroshi terdiri dari energi negatif, membuat tubuhnya pun seketika hancur saat itu juga. Dengan hancurnya tubuh Kuroroshi, pertarungan antar keduanya kini benar-benar telah berakhir, yang mana sebagai pemenang, Yuta pun didatangi oleh Kogane dan diberi 5 poin atas terbunuhnya Kuroroshi. Di sisi lain, melihat langsung teknik kutukan pembalik yang dimiliki Yuta, sontak membuat Uro dan Ichigori terkejut. Pasalnya, selain dapat digunakan pada dirinya sendiri, teknik kutukan pembalik milik Yuta ternyata juga dapat digunakan pada orang lain. Akhir dari chapter ini pun lalu ditutup dengan Uro yang tiba-tiba melesat ke arah Yuta. Sambil menunjukkan teknik kutukannya, dia pun seolah ingin memberi tanda bahwa pertempuran di koloni kota Sendai masih belum berakhir.